Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu, serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 1 November gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, sebuah peringatan agung untuk menghormati semua orang yang telah mencapai kesucian hidup dan kini berada bersama Tuhan di surga, baik yang sudah diakui sebagai santo dan santa, maupun mereka yang tidak dikenal atau tidak diakui secara resmi. Hari ini, Gereja Katolik mengajak kita untuk merenungkan panggilan universal untuk menjadi kudus. Para kudus datang dari berbagai latar belakang. Ada yang hidup sebagai imam, biarawati, bapa keluarga, atau bahkan orang biasa yang hidup dalam kerendahan hati. Mereka bukan orang yang sempurna sejak awal, tetapi mereka memiliki kerendahan hati untuk bertobat, berusaha untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Melalui teladan mereka, kita diajak untuk melihat bahwa jalan kekudusan mungkin bagi siapa saja yang dengan sepenuh hati berusaha mengikuti Kristus.
Dalam bacaan dari kitab Wahyu, kita melihat visi tentang orang banyak yang tak terhitung jumlahnya. Visi ini menggambarkan para martir dan orang kudus yang telah melewati penderitaan besar dan kini berada dalam kemuliaan bersama Tuhan. Gambaran ini menunjukkan bahwa kekudusan adalah panggilan yang diperuntukkan bagi semua orang, terlepas dari latar belakang atau asal-usulnya. Dalam surat Yohanes, kita diingatkan tentang betapa besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ini adalah identitas kita yang sejati, bahwa kita adalah milik-Nya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan sabda bahagia yang menunjukkan jalan menuju kekudusan. Sabda bahagia adalah potret dari kehidupan orang kudus. Mereka yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang murni hatinya, yang membawa damai, dan mereka yang dianiaya demi kebenaran. Sabda bahagia mengajarkan bahwa kekudusan tidak diukur dari kekayaan, kekuasaan, atau kesuksesan duniawi, melainkan dari bagaimana kita menjalani hidup yang setia kepada Tuhan di dalam kelembutan, kemurnian hati, dan kasih. Mereka yang hidup menurut sabda bahagia ini akan menikmati kebahagiaan sejati, yaitu kerajaan surga. Hari Raya Semua Orang Kudus mengingatkan kita bahwa kekudusan bukan hanya untuk segelintir orang yang luar biasa, tetapi untuk semua orang yang berusaha setia kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan dari Wahyu, Yohanes, dan Matius hari ini mengajarkan bahwa para kudus bukanlah manusia yang sempurna, melainkan mereka yang hidup dalam kasih, yang bertahan melalui penderitaan, dan yang menantikan penggenapan janji Allah. Sebagai umat Kristiani, kita semua dipanggil untuk hidup seperti mereka. Melihat tantangan dan kesulitan hidup bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kebenaran, dengan harapan bahwa suatu hari nanti kita akan bersatu dengan semua orang kudus di hadapan Allah. Tuhan Yesus, melalui teladan para kudus-Mu, Engkau menunjukkan jalan menuju kekudusan. Berilah kami kekuatan untuk hidup setia seperti mereka, agar kami juga dapat mencapai kebahagiaan kekal bersama-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang
sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.